akan sama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Namun sebelum itu, Ibu mau ajak adik-adik semua untuk membuka Alkitab yang terpilih dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 dan 14. Di bawah perikop garam dunia dan terang dunia. Ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukannya. Adik semua, ada yang tahu garam itu rasanya apa sih? Wah, tentu saja garam rasanya asin. Kira-kira ada yang tahu garam buat apa ya? Pasti mama kamu sehari-hari masak pakai garam. Kalau makanannya dikasih garam, jadi rasanya apa coba? Ya, rasanya lebih enak. Betul sekali. Garam memberi rasa yang enak untuk masakan. Kalau tidak ada garam di dalam masakan, itu jadinya tawar. Tentu rasanya tidak enak, bukan? Nah, sekarang terang. Biasanya kita melihat terang di mana ya? Wah, betul. Matahari itu terang. Senter, lilin, lampu, semuanya bisa mengeluarkan cahaya. Adik-adik, apa gunanya terang? Ya, terang gunanya adalah untuk bisa membuat kita melihat sesuatu dengan lebih jelas. Kalau kita belajarnya tidak ada lampu, kita tidak bisa melihat. Tapi kalau ada lampu, kita akan bisa melihat dan belajar dengan baik. Adik-adik, firman Tuhan yang kita bacakan, Tuhan Yesus pernah berkata, kamu anak-anak, kita semua orang percaya, kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Wah, maksudnya seperti apa ya? Nah, kita mau lihat satu-satu ya. Nah, Tuhan ketika mengatakan kamu adalah garam dan kamu adalah terang, itu dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ia mengajar di bukit. Di bagian ini juga sering dikenal sebagai khotbah di bukit. Saat itu banyak orang mendengar ajaran Tuhan Yesus. Ada murid-murid Tuhan Yesus dan juga orang-orang yang sangat banyak mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Mereka mendengarkan Tuhan Yesus dengan baik. Tuh, lihat. Mereka duduk diam. Mereka mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau adik-adik mendengar cerita, duduknya harus diam ya. Harus baik. Supaya adik-adik mengerti apa yang disampaikan. Nah, khotbah di bukit tersebut menyampaikan firman Tuhan ini. Dikatakan kamu adalah terang. Ya adik-adik, semua kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu dikatakan adalah garam. Wah, itu artinya seperti apa ya adik-adik? Apakah tubuh kita ditaburi banyak garam biar rasanya asin? Tentu tidak ya adik-adik. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam, itu artinya kamu harus memberi rasa yang enak kepada orang lain melalui perbuatan baik kamu. Kira-kira perbuatan baik apa yang bisa membuat orang lain merasa senang atau sukacita? Wah, tentu banyak ya adik-adik. Contohnya, kalau kamu jadi anak yang rajin, kalau kamu suka membantu papa mama, suka menolong teman, itu adalah perbuatan baik yang memberi rasa yang enak kepada orang lain. Nah,
itulah artinya kamu menjadi garam dunia. Nah, begitu juga Tuhan Yesus dalam firman Tuhan yang khotbah di bukit. Tuhan Yesus berkata, kamu anak-anak yang sudah percaya Tuhan, kamu adalah terang dunia. Terang dunia bukan berarti adik-adik bawa senter kemana-mana atau adik-adik semua bawa lilin kemana-mana. Bukan seperti itu. Kamu adalah terang dunia, artinya hidup itu bisa dilihat dan diteladani oleh orang lain. Masih ingat, kalau tidak ada lampu, tidak bisa lihat. Tetapi, kalau ada lampu, kita bisa melihat. Nah, begitu juga kalau kamu jadi terang dunia, artinya hidup kamu bisa dilihat dan diteladani oleh orang lain. Nah, adik-adik, firman Tuhan ingin kamu lakukan perbuatan baik melalui menjadi garam dan terang. Ingat, menjadi garam artinya melalui perbuatan baik kamu bisa memberi rasa yang menyenangkan atau rasa yang enak untuk orang lain. Menjadi terang artinya hidupmu atau perbuatan baikmu bisa diteladani oleh orang lain. Nah, kira-kira seperti apa saja ya contoh-contoh perbuatan baik yang bisa menjadi terang, yang bisa diteladani oleh orang lain, dan menjadi garam yang bisa memberi rasa yang enak atau membuat orang lain senang, seperti apa ya? Untuk itu, Ibu mau ajak adik-adik untuk bermain tebak-tebakan. Oke? Kita akan bermain tebak-tebakan dan adik-adik bisa peragakan perbuatan baik apa yang kira-kira adik-adik bisa lakukan ketika mengalami suatu kejadian. Nah, kejadiannya Ibu akan sampaikan. Nanti adik-adik tinggal peragain perbuatan baiknya. Oke, yang pertama, perbuatan baik apa yang aku lakukan ketika aku melihat mama sedang sibuk memasak? Ayo, apa yang bisa adik-adik lakukan? Kamu bisa memperagakannya. Ya, pasti adik-adik sudah tahu jawabannya. Ya, adik-adik bisa membantu mama yang sedang memasak juga. Nah, yang kedua, perbuatan baik apa yang bisa aku lakukan ketika aku melihat Bapak sedang capek setelah pulang kerja? Ayo, kira-kira kalau Bapak sedang capek pulang kerja, perbuatan baik apa sih yang adik-adik bisa lakukan? Ada yang sudah tahu jawabannya? Ya, mungkin adik-adik bisa mengambilkan makanan, mengambilkan minuman, atau papanya dipijitin. Itu pasti membuat papamu senang. Nah, berikutnya perbuatan baik apa yang bisa aku lakukan ketika aku melihat adik tidak bisa mengerjakan PR-nya? Ayo, kira-kira kamu bisa lakukan apa? Ya, biarin aja adiknya. Itu perbuatan tidak baik. Perbuatan baiknya adalah kamu mengajarkan PR itu supaya adikmu itu bisa mengerjakannya. Berikutnya, perbuatan baik apa yang bisa kamu lakukan sebelum tidur? Nah, kira-kira perbuatan baik apa yang adik-adik bisa lakukan sebelum tidur? Ya, tentu saja bisa berdoa. Itu bisa jadi contoh dan teladan untuk yang lainnya. Adik-adik, demikianlah beberapa contoh-contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk menjadi garam dan terang dunia. Tuhan ingin kita melakukan perbuatan baik supaya bisa memberi rasa yang enak atau memberi sukacita kepada hidup orang lain, dan juga bisa menjadi teladan, menjadi contoh untuk orang lain. Ingat, di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Audio Jungle.